Salam saudaraku sekalian, sekali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Diutus ke Tengah Serigala. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Saudaraku sekalian, Yesus telah mengutus kita, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Itulah perintah Tuhan kepada kita. Yesus tidak berkata, kita harus lebih dulu pandai berbicara, baru dapat memberitakan Injil. Penginjilan yang akan menyelamatkan orang banyak dari dosa dan penghakiman di neraka. Tapi mengapa ya Yesus mengutus kita? Bukankah kita sulit bersaksi atau berkhotbah? Tapi jawab Yesus, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Matius 10 ayat 20. Jadi Yesus berkata bahwa apa yang akan kita sampaikan itu berasal dari roh Bapa. Kita cukup berbicara semampu kita. Dialah yang akan menyampaikan pesan ke orang-orang yang mendengarkan kita. Kita tidak perlu takut atau khawatir berbicara tentang Injil. Kalau orang itu tidak siap mendengarnya, kita tidak perlu memaksanya. Karena Tuhan sendiri yang akan menggerakkan hatinya. Tapi jika dia sudah siap menerima, bukankah itu amat baik? Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi ayat tadi mengatakan bahwa kita seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Bukankah serigala merupakan gambaran tentang binatang buas? Sedangkan domba adalah makanan bagi serigala. Jelas domba tidak dapat membela diri dan melawan serigala kalau diterkamnya. Apakah kita akan dicabik-cabik dan dihabisi oleh orang yang seperti serigala itu? Padahal kita akan menyampaikan kabar baik itu. Ya, benar sekali. Kalau kita tidak berhati-hati dalam memberitakan Injil, bisa-bisa kita justru akan diserang oleh mereka. Ada banyak dari orang-orang itu tidak senang bila mereka tahu kita ingin menyampaikan berita Injil kepada mereka. Bukankah hal itu menjadi amat berbahaya? Ya, benar sekali. Tapi Tuhan sudah mengingatkan kita. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Matius 10 ayat 17. Kita tidak diutus seperti singa yang gagah dan ditakuti, sehingga jika mereka menyerang, kita dapat melawan mereka. Tapi hanyalah seperti domba yang bisa diterkam oleh serigala itu setiap saat. Jadi kita tidak boleh memberitakan Injil dengan kekerasan, harus dengan penjelasan yang mudah dimengerti oleh mereka. Itu pun kalau mereka mau mengerti. Kalau mereka tidak mau mengerti dan tetap menyerang, maka kita harus menyingkir. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Matius 10 ayat 23. Untuk menghindari hal itu, Tuhan mengajarkan agar kita harus cerdik seperti ular. Seperti ular? Mengapa seperti ular? Bukankah ular itu adalah binatang licik? Dan dia juga adalah gambaran dari iblis. Jadi kita harus bertindak licik seperti ular atau iblis? Tentu bukan itu maksud Tuhan. Kenapa ular disebut cerdik? Karena dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 bagian A tertulis demikian.
Adapun ular ialah binatang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi, kita harus menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan berita Injil itu agar dapat diterima oleh mereka. Ada yang dengan berteman lebih dahulu, atau memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, atau keterampilan kepada mereka. Menyampaikan berita sukacita dan melakukan mujizat, atau lewat penyampaian sumbangan kepada mereka. Dengan memberitakan firman Tuhan melalui media sosial. Pokoknya segala sesuatu yang menyenangkan hati mereka lebih dahulu. Baru sesudah itu sampaikanlah penginjilan itu. Tuhan juga menghendaki kita memberitakan penginjilan itu dengan hati yang tulus seperti burung merpati. Kita tidak boleh mencari keuntungan pribadi dari penginjilan ini. Kita hanya melakukan perintah Tuhan, tidak berusaha mendapatkan berbagai fasilitas yang menyenangkan diri kita. Tuluslah seperti merpati yang tidak mencari sesuatu dari tugas kita itu. Karena itu, marilah kita hanya patuh pada perintah Tuhan kita. Beritakanlah kabar kesukaan itu dengan cerdik, seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Jangan takut dengan semua penderitaan yang akan kita terima, sebab penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Demikianlah renungan ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin.